Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi mengenai pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran bahasa dan sastra. Yang pertama, kita akan bahas mengenai pengertian bahan ajar. Lalu yang kedua, ada prinsip pengembangan bahan ajar. Dan yang ketiga, ada langkah-langkah pengembangan bahan ajar. Di sini ada pengertian bahan ajar. Menurut Yunus Abidin tahun 2012, bahwa bahan ajar merupakan media pembelajaran secara garis besar terdiri atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Ada juga menurut Yunus Abidin bahwa materi pembelajaran dikatakan sebagai program yang disusun guru untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan berbahasa, dan sikap positif terhadap bahasa Indonesia yang diturunkan dari kurikulum yang berlaku. Nah, di sini ada prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar. Yang pertama ada prinsip relevansi. Di sini maksud dari prinsip relevansi yaitu materi yang dipelajari atau materi pembelajaran ini harus mempunyai kaitan atau hubungannya dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, cara termudahnya yaitu dengan mengajukan pertanyaan tentang kompetensi dasarnya yang harus dikuasai siswa. Dengan prinsip dasar ini, guru ini akan mengetahui apakah materi yang hendak diajarkan tersebut materi fakta, konsep, prinsip, prosedur, atau aspek sikap serta aspek psikomotorik, sehingga pada gilirannya guru terhindar dari kesalahan pemilihan jenis materi yang tidak relevan dengan pencapaian SKKD. Nah, ada juga untuk prinsip konsistensi. Di sini maksud dari prinsip konsistensi yaitu keajegan, di mana ada kesesuaian atau jumlah atau banyaknya antara kompetensi dan bahan ajar. Nah, jika si kompetensi dasar ini ingin dibelajarkan mencakup keempat keterampilan berbahasa, bahan yang dipilih atau dikembangkannya juga harus mencakup 4 keterampilan bahasa tersebut. Lalu ada juga prinsip kecukupan. Nah, di sini prinsip kecukupan yaitu artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkannya. Materi ini tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh juga terlalu banyak. Nah, jika terlalu sedikit akan kurang membantu mencapai SK dan KD-nya. Tapi jika terlalu banyak juga akan membuang-buang waktu dan tenaga yang tidak perlu untuk mempelajarinya. Seperti itu. Ini prinsip-prinsipnya. Lalu ada langkah-langkah pengembangan bahan ajar. Yang pertama yaitu mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar yang menjadi acuan atau rujukan pengembangan materi pembelajaran. Lalu yang kedua ada mengidentifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Yang ketiga, memilih materi pembelajaran yang sesuai atau relevan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah teridentifikasi seperti tadi. Lalu yang keempat, ada memilih sumber materi pembelajaran dan selanjutnya mengemas materi pembelajaran tersebut. Seperti itu. Nah, sekarang mengenai pengertian media pembelajaran dan jenis-jenis media pembelajaran. Di sini ada pengertian media pembelajaran menurut Asep.
bahwa media pembelajaran yaitu merupakan saluran atau jembatan dari pesan-pesan pembelajaran atau message yang disampaikan oleh sumber pesan atau guru kepada penerima pesan yaitu siswa dengan maksud agar pesan-pesan tersebut dapat diserap dengan cepat dan tepat sesuai dengan tujuannya. Baik, di sini ada jenis-jenis media pembelajaran. Ada visual, audio, lalu ada juga audio visual. Yang pertama visual, bisa diproyeksikan dan tidak. Nah, ada audio juga seperti kaset, audio, radio, CD audio, atau audio visual juga bisa berupa diam atau bergerak. Nah, ini macam-macamnya. Ada projection, overhead projector, slide projector, lalu ada film projector. Nah, di sini ada terlihat gambar berseri ya. Ini bisa digunakan untuk media pembelajaran kepada siswa-siswa sekolah dasar. Nah, ini juga bisa dilihat papan flanel. Biasanya kita sering temui di sekolah-sekolah. Nah, ini ada CD tapi sekarang jarang digunakan. Lalu ada kaset juga. Ini juga jarang digunakan. Nah, ini CD interaktif. Jadi ada macam-macamnya. Ada mengenai anak cerdas, menghitung, membaca, dan lain-lain. Nah, sebenarnya media itu ada juga media lingkungan. Nah, lingkungan ini sebagai media pembelajaran bisa melalui buatan, lingkungan alam, atau juga lingkungan sosial. Nah, ada lingkungan alam. Di sini lingkungan alam ini sifatnya itu bersifat relatif menetap karena jenis lingkungan ini akan lebih mudah dikenal dan dipelajari oleh siswa sesuai dengan kemampuannya. Si siswa ini dapat mengamati lingkungan alamnya atau bisa juga dengan melihat-lihat lingkungan sekitarnya seperti apa. Itu bisa menjadi media pembelajaran untuk siswa. Lalu di sini ada lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial ini merupakan tempat berlangsungnya aktivitas sehari-hari. Lingkungan sosial ini juga bisa menjadi faktor penentu terhadap perubahan-perubahan perilaku yang terjadi pada setiap individu atau kelompok. Kita bisa melihat atau anak-anak juga bisa melihat bagaimana lingkungan sosialnya, baik atau buruk. Nah, di situ siswa akan mempelajari sebagai media. Di sini ada lingkungan buatan. Lingkungan buatan ini yakni lingkungan yang sengaja diciptakan atau dibangun manusia untuk tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Seperti itu. Jadi bisa dibuat oleh kita sendiri atau oleh si siswa tersebut untuk tujuan-tujuan tertentu yang bisa bermanfaat untuk kehidupan anak-anak tersebut atau kehidupan manusia tersebut, seperti itu.